Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Dwi Avor. Terima kasih telah subscribe di akun ini dan terima kasih teman-teman memberikan supportnya dari Facebook saya, memberikan beberapa pertanyaan sampai ribuan pertanyaan. Saya akan sortir kali ini 10 pertanyaan dari teman-teman yang saya pilih. Pertanyaan yang pertama dari Kesha Kosmetik Viral. Apa sih yang membuat Kak Dwi bekerja keras siang malam tanpa kenal waktu? Nah, jawabannya adalah saya tidak berniat untuk bekerja dari pagi, siang, sore, malam. Tapi memang saya hobinya untuk melakukan aktivitas yang produktif, bekerja, dan pekerjaan saya anggap itu hobi. Jadi tidak kenal waktu, tidak kenal hari. Bagi saya kalau kita ingin fokus bekerja, kita harus memulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jadi untuk teman-teman jika ingin sukses, ingin penghasilannya tanpa batas, kalian juga atau kita tidak boleh membatasi kinerja kita untuk bekerja agar hasilnya itu mengikut teman-teman. Saran saya sih seperti itu aja. Nah, selanjutnya itu pertanyaan kedua dari Fatmi Amibusu 2. Assalamualaikum, bagaimana awal perjalanan usaha kakak dalam mengembangkan bisnis ini? Berapa sih modal pertama kakak? Nah, awalnya saya merupakan karyawan dari salah satu bank. Saya juga pernah jadi SPG di perusahaan swasta. Nah, di situ gaji saya dibayar 400.000 per bulan, teman-teman. Sempat juga jadi karyawan, ya tahu sendiri UMK, UMR seperti apa. Alhamdulillah saya bersyukur, tapi saat jadi karyawan saya terikat oleh waktu. Jadi pergi pagi, pulang malam. Di sisi lain saya emang hobi kerja, tapi di sisi lain kita diatur oleh perusahaan. Saya nggak fokus ke keluarga, nggak fokus ngajar impian. Mohon maaf, bukan saya menyampingkan gaji saya sebelumnya, tapi ketika kita itu gaji karyawan, otomatis gaji saat itu kita hanya bisa gunakan untuk makan dan keperluan keluarga serta orang tua. Di situ saya berpikir gimana sih caranya supaya bisa menjalankan bisnis sambil kerja, sambil berpenghasilan sampingan. Nah, disitulah saya memulai usaha dari modal awalnya cuma Rp500.000, teman-teman. Sekarang udah berkembang, alhamdulillah sudah capai miliaran, omset miliaran per bulan. Itu sangatlah tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil kita dapatkan. Saran saya, teman-teman, berapapun modal kalian, apapun profesi kalian, silahkan nikmati, kerjakan, dan fokus secara ikhlas. Insya Allah akan berkembang semaksimal mungkin. Jadi ini kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Wati Nur Sidik. Nah, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, owner, saya ingin bertanya, apa yang membuat owner berani memberi kepercayaan kepada orang lain dengan jalan nota atau tanpa modal, cukup dengan foto KTP atau kepercayaan aja? Apalagi nggak sedikit, bahkan sangat banyak. Dan apa sih kunci sukses di usia muda seperti owner? Nah, yang saya jawab adalah dalam berbisnis kita itu modalnya yang paling besar adalah kepercayaan, bukan modal materi atau uang. Jadi teman-teman itu kita jangan sampai pesimis, kita nggak ada modal makanya nggak berbisnis. Karena kita nggak ada modal makanya kita wajib untuk berbisnis. Caranya gimana? Kita harus percaya orang dulu. Sama seperti saya berusaha untuk percaya orang lain walaupun orang itu belum saya kenal. Karena kenapa? Karena di balik orang yang tidak kita kenal terdapat banyak orang yang membutuhkan bantuan kita untuk dipercaya agar mereka menjalankan bisnis. Dalam artian orang yang sesungguhnya atau pejuang yang sesungguhnya adalah orang yang benar-benar terkendala di modal. Nah, disitulah kita bisa ngambil sisi positifnya. Berhubung dengan visi misi saya adalah bermanfaat untuk orang banyak, itu adalah target ataupun cita-cita saya dari dulu. Itu alasan kenapa saya tidak boleh takut untuk percaya orang. Kalau urusan ditipu itu sudah jelas ada. Kalau kalau bicara tentang kerugian, saya sudah jelas selalu dapat kerugian.
Yang jadi masalah adalah bagaimana saya menjaga nama baik saya, bagaimana saya memberikan aura positif dan memberikan kepercayaan ulang lagi kepada orang-orang yang baru, dan bukan berarti 1-2 orang yang menghilangkan kepercayaan saya lalu saya kurang percaya lagi ke orang lain. Itu tidak boleh. Jadi semakin banyak relasi, semakin cepat perkembangan bisnis kita. Yang perlu kita dalami adalah bagaimana caranya kita dapat dipercaya dan bagaimana caranya kita dapat mempercayai orang meskipun orang itu tidak kita kenal sama sekali. Karena lewat dari tidak kenal maka jadi kita kenal, yang tadinya jadinya kenal bisa menjadi relasi jangka panjang, insya Allah. Jadi teman-teman wajib dapat dipercaya dan mempercaya orang siapapun itu. Gimana sih caranya untuk kalian bisa sukses? Nah, sebenarnya untuk berbisnis itu kita tidak melihat dari usia, tidak juga melihat dari gender, laki-laki, perempuan, tua, muda, ataupun apapun itu. Intinya adalah kita niat usaha, udah itu aja. Dan selama kita fokus, kita yakin dan percaya diri, orang lain pasti akan percaya kita. Ya. Sekarang pertanyaan yang keempat dari Rizky Mayasari. Assalamualaikum, sedikit bertanya owner, bagaimana cara owner membangun rasa percaya diri untuk berjualan produk ini? Atau bisnis saya mungkin ya maksudnya. Sedangkan semakin hari semakin banyak produk-produk baru dan saingan, dan sedikit banyak pasti ada jatuh bangun. Oke, itu sudah jelas ada. Bagaimana cara bangkit dan menghadapi cacian dan hinaan dari orang sekitar? Terima kasih. Oke, saya jawab pertanyaan dari Rizky Mayasari. Jadi cara kita untuk berjuang dalam berbisnis yaitu kita harus siap akan seleksi alam. Yang saya maksud dari bahasa saya seleksi alam yang selama ini saya sampaikan adalah seleksi alam itu ada 2. Yang pertama kita ditinggalkan, yang kedua kita didatengin. Nah, ketika teman-teman, jadi saya bahas tentang pertanyaan yang keduanya yang bersangkutan yang di bawah. Ketika kita ditinggalkan sama tim kita karena produk lain atau saingan-saingan lah mungkin ya, kita itu nggak boleh sakit hati dan nggak boleh marah. Karena kenapa? Belum tentu tim kita atau yang bekerja sama dari kita adalah orang murni yang kita bangun dari awal. Bisa saja mereka dari brand-brand lain juga. So, kita jangan fokus ke brand lain, kita jangan fokus ke saingan kita, jangan fokus ke netizen, jangan fokus ke haters, jangan fokus ke yang memuji-muji kita saat ini dan yang lain-lain. Kita cukup fokus pada pandangan kita di depan. Gimana caranya? Karena setiap orang itu mempunyai penilaian masing-masing. Jadi teman-teman kalau dinilai baik, ya alhamdulillah. Kalau kalian dinilai buruk, ya alhamdulillah juga. Karena kita bisa menjadikan penilaian-penilaian itu menjadi motivasi. Saran saya seperti itu. Jadi jangan kalau perlu kita pakai kacamata kuda. Jangan melihat ke kiri, jangan melihat ke kanan. Walaupun itu adalah tim kita, kita jangan fokus ke tim kita atau jangan juga fokus ke brand lain. Intinya kita melakukan pekerjaan rutin, kontinu seperti yang saya bilang tadi pertanyaan sebelumnya. Dari Senin sampai Senin lagi, dari pagi sampai pagi lagi, kita fokus cuman melakukan apa sih yang bisa kita lakukan hari ini untuk bermanfaat untuk orang banyak, untuk bermanfaat untuk dalam profesi kita maupun keluarga kita. Karena untuk mempermudahkan bisnis kita harus mempunyai tujuan. Nah, tujuan kita apa sih untuk bekerja? Apakah untuk bersaing? Bukan kan? Bukan untuk bersaing, bukan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin membahagiakan orang tua mungkin, ingin mewujudkan cita-cita mungkin, ingin menikah mungkin bagi yang para jomblo. Oke, jadi seperti itulah intinya. Intinya kita bukan untuk bersaing menjadi nomor 1, tapi bagaimana caranya kita berkembang untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Saran saya seperti itu. Sama seperti saya, jangankan untuk dijatuhkan, dicaci, dimaki, nggak dipercaya pun. Saya pernah nggak dipercaya saat saya jualan pertama kali. Dibilang, bisnisnya itu cuma sementara, paling untungnya cuma segini, workshop itu nggak ada statusnya, cuman ini, cuman itu. Nah seperti itu.
Nah, gimana caranya kita mengelola agar positif? Ya seperti sekarang ini, kita membuktikan dengan bukti yang nyata, bukan dengan omongan, bukan dengan sakit hati, bukan dengan dendam atau lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi next pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan yang kelima teman-teman dari Reni Nur Aini. Bagaimana sih caranya kakak mengatasi orang-orang yang sirik dan seringkali menjatuhkan mental kakak dalam menjalankan bisnis? Mengatasinya yaitu ya seperti tadi pertanyaan sebelumnya. Hal-hal yang saya anggap negatif, saya jadikan motivasi supaya kita bisa belajar dari waktu ke waktu. Tanpa orang yang mengkritik kita, tanpa orang yang memandang rendah kita, tanpa marahan, tanpa caci maki, tanpa apa semuanya, kita akan berusaha untuk lebih baik lagi. Jadi teman-teman, kita jangan atasi mereka, kita atasi diri kita sendiri. Intinya kritik ke dalam, jangan kritik keluar. Jadi kita jangan menyalahkan siapapun yang membuat kita merasa down, membuat kita merasa ya saya cuma segini. Oh ternyata saya begini, ini itu. Oke, merasa sedih saat hari itu juga nggak masalah. Beberapa hari kedepannya pun nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika stop, ketika berhenti, ketika mundur saat diuji mental. Sedangkan itulah situasi yang kita harus lewati dari waktu ke waktu. Ibaratnya ya kembali lagi seleksi alam. Jadi semakin kita bertahan di situasi itu, semakin kuat mental kita, semakin besar nyali kita, semakin kuat kita dari orang yang kritik kita. Jadi membuat orang yang kritik kita itu menjadi tepuk tangan atau menjadi apa ya? Menjadi makin kesel sama kita itu luar biasa nikmatnya. Dalam artian ya artinya orang itu cemburu, mungkin bisa jadi orang itu tapi kalian perlu ingat, saya pribadi pun pernah dikritik sama orang tua saya. Tapi kritikannya itu seperti ini, loh kok resign dari bank jadi pengangguran, lalu jualan all shop yang tidak jelas, yang tidak tahu apa statusnya. Itu kritikan, itu cambukan terberat bagi saya dalam hidup saya. Tapi saya anggap itu adalah motivasi yang termahal dalam hidup saya, karena seperti sekarang alhamdulillah sudah tercapai. Saya anggap itu kritikan positif. Apapun kritikannya negatif, apapun saya akan alihkan ke positif. Karena ketika isi pikiran kita positif, perasaan kita positif, hal yang kita lakukan positif, hasilnya akan positif. Walaupun awalnya negatif di mata orang-orang. Seperti itu teman-teman. Intinya kalian harus percaya diri, percaya bahwa walaupun satu dunia tidak percaya kita, dan kita tidak dianggap berharga mungkin, atau ya sebatas apalah, intinya negatif gitu. Tapi ketika kita percaya diri dan ketika kita tetap melakukan hal positif, percayalah kita pasti menjadi bibit yang unggul di masa depan. Itu sebenarnya saya bercita-cita mau jadi dokter teman-teman, asal kalian tahu orang bisa berkembang ketika kita fleksibel. Ya, semua bisnis itu bagus, apalagi kalau kita dalami. Motivator yang terbaik untuk diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Nggak pernah bermimpi jadi miliarder, nggak pernah bermimpi untuk omset miliaran. Dan khusus untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang tadi, kalian akan mendapatkan hadiah langsung dari saya, apresiasi saya. Next, kalian harus wajib ikutin video selanjutnya. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya. Dan kalian jangan lupa untuk like dan share sebanyak mungkin agar kalian mendapatkan hadiah-hadiah menarik lainnya dan menonton video selanjutnya. Dan ingat, subscribe itu gratis, jadi jangan sampai nggak subscribe. Sampai jumpa lagi teman-teman.